Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Nah, hari ini masih semangat ya. Kita hari ini akan belajar matematika tentang operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan itu ada bermacam-macam. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fokus kita hari ini adalah penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan saja. Kemudian kita masuk dulu ke bagian pembahasan penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Nah, seperti contohnya seperti ini. 5/6 ditambah 3/6. Kemudian 2/3 tambah 3/4. Ada juga yang rangkap 3, 6/8 ditambah 2/5 ditambah 3/7. Nah, ini adalah pecahan biasa karena di dalamnya hanya ada pecahan. Maksudnya adalah hanya ada pembilang dan penyebut saja. Kemudian ditambahkan. Meskipun bersusun 3, tapi ini tidak ada pecahan campurannya. Di sini semuanya murni pecahan biasa. Bedanya dengan pecahan campuran, kalau pecahan campuran adalah ada satuannya. Contohnya seperti ini. 2, 4/6 ditambah 3, 3/6. Nah, 2-nya ini adalah satuan, 4/6-nya adalah pecahan. Nah, ini artinya dicampur antara satuan dan pecahan. Kemudian ditambah 3, 3/6. Ada satuan dan juga ada pecahannya yaitu 3/6. Contoh yang lain, 5/6/8, 32 ditambah 32/5, kemudian 32/3 ditambah 4, 3/4. Kita masuk ke pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh soalnya seperti ini. Contoh soal nomor 1, ada 5/6 ditambah 3/6. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, kita perlu ingat-ingat dulu dalam pecahan unsurnya ada 2, yakni 5/6. Nah, 5/6 yang bagian atas 5-nya itu disebut dengan pembilang. Dan yang di bawah 6 itu disebut sebagai penyebut. Nah, pembilang ini untuk lebih mudahnya kita mengingatnya ya adalah dengan cara kata elang. Nah, ingat-ingat saja, elang itu apa? Elang itu adalah burung. Burung itu biasanya terbang tinggi di atas. Kemudian yang 6 itu berada di bawah, kita sebut sebagai penyebut. Nah, nyebut ya gitu itu ditaruh di bawah. Nah, lebih mudahnya diingat yang bagian atas saja. Elang pasti terbang berada di atas. Syarat dari penjumlahan pecahan ini adalah penyebutnya harus sama. Nah, kalau sudah sama 5/6, kita perhatikan di sini, penyebutnya sama-sama 6-nya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Nah, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu ditambahkan, ya. Penyebut disamakan, pembilang dijumlahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlah. Jadi deh, hasilnya adalah 8/6. Apakah sudah selesai? Belum. Ini masih bisa disederhanakan. Sehingga silakan disederhanakan menjadi 1, 2/6. Apakah sudah selesai? Oh, ternyata 1, 2/6 ini masih bisa disederhanakan. Ini kan sudah selesai ya. 2/6 masih bisa dibagi lagi. 2 bisa dibagi 2. 6 juga dibagi 2 juga masih bisa. Jadi hasilnya adalah 1/3. Itu adalah hasil akhirnya. Contoh yang kedua adalah masih dengan pecahan biasa. Contoh soal yang kedua, 2/3 ditambah 3/4. Bedanya dengan yang pertama apa? Nah, di sini kita perhatikan penyebutnya berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan saja. Sekarang penyebutnya berbeda, ya. 2/3 penyebutnya adalah 3 dan 3/4 penyebutnya adalah 4, ya. Jadi harus disamakan dulu, yaitu dengan cara bagaimana? Dicari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, KPK dari 3 adalah 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6, 9, 12. Nah, ini berarti dikali berapa ya? Dikali 4. Kemudian yang 4 kita kalikan. 4 kali 1, 4 kali 2, 8 kali 3, 12. Oh, ternyata di sini ketemu 12 yang sama. Nah, ini adalah KPK-nya.
Untuk mencari KPK, apabila angkanya kecil seperti ini, bisa kita gunakan dengan perkaliannya. Jadi perkalian 3 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4, 12, 15, 18 dan seterusnya. Nah, karena di sini sudah ketemu di angka 12, maka berhenti di 12. 4 pun juga sama, 4, 8, 12. Nah, makanya itulah manfaatnya bila kalian menghafalkan perkalian. Nanti untuk menemukan KPK-nya bisa lebih mudah. Jadi tidak harus dengan cara menggunakan pemfaktoran berpohon itu. Nah, kita lanjutkan. KPK penyebut 3 dan 4 adalah 12. Selanjutnya, 3 ini supaya menjadi 12 dikali berapa ya? 3 itu biar menjadi 12 dikali dengan 4. Nah, syaratnya apabila pembilangnya atau angka 2 ini dikali dengan 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Kemudian yang 3/4 ini penyebutnya bisa menjadi 12 dikali dengan 3. 4 dikali 3. Nah, karena di bawahnya itu dikali 3, maka atasnya juga harus dikali 3. Jadi, kalau pembilang dikali 4, penyebut harus dikali 4. Pembilang dikali 1000, penyebutnya juga harus dikali 1000. Supaya nanti ketemu penyebutnya sama. Sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ini 8 ini. 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau sudah, penyebutnya kan nanti kan 12, 12. Jadikan satu saja. Ingat, penyebut tidak ditambahkan. Hanya pembilangnya saja nanti yang dijumlahkan. Ya, pembilang dijumlahkan, penyebut hanya disamakan. Hasilnya adalah 8 ditambah 9 sama dengan 17/12. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita sederhanakan. Karena 17 lebih besar daripada 12, maka bisa kita buat menjadi pecahan campuran seperti berikut. 1, 5/12. Pertanyaan contoh yang ketiga. Ada contoh penjumlahan pecahan bersusun 3 seperti ini. Ada 6/3, 2/4, ditambah 3/8. Caranya pun sama. Harus kita tentukan persamaan penyebutnya dulu, KPK penyebutnya dulu. Nah, kalau 3, KPK-nya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Sampai 27, sampai 30 nanti. Kemudian 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Yang 8, 8, 16, 24, 32, 40. Nah, di sini ketemu dia. Yang sama adalah di angka 24. Nah, 3 ini supaya menjadi 24 dikali 8. Kemudian 4 biar menjadi 24 dikali 6. 8 supaya menjadi 24 dikali dengan 3. Jadi 6/3 kita kali dengan 8. Nah, atas dikali 8, bawah juga dikali 8. Kemudian 2/4-nya juga kita kalikan ini, 6. Nah, 6. Kemudian yang 3/8 juga kita kalikan, dikali dengan 3 ini. Jadinya 3/8 dikali 3 kali juga 3. Kalau sudah, kita pindah ruaskan dengan hasilnya. 6 dikali 8 sama dengan 48. 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikali 3 sama dengan 9. Penyebutnya ini pasti semuanya sama, 24. Kalau sudah sama tinggal dipindah saja ya. Ingat, penyebut hanya disamakan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Hasilnya 48 tambah 12 tambah 9 adalah 69/24. Dan hasil akhirnya adalah 21/24. Karena ini sudah tidak bisa, apakah masih bisa disederhanakan? Ternyata masih bisa. Dibagi dengan 3. Nah, 2-nya ini tetap. Kemudian 21 dan 24 dibagi dengan 3, hasilnya 27/8. Nah, apakah bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa, berarti sudah berhenti di sini. Ini hasil akhirnya. Kemudian, contoh soal pecahan campuran. Nomor 1, contohnya adalah 5/4/6 ditambah 2/4. Nah, untuk seperti ini kita bisa memisahnya seperti ini. 5-nya kita sendirikan.
Nah, karena dia nanti tidak ditambah dengan berapa saja, berapa-berapa, jadi kita pindahkan langsung 5-nya tetap di sini. Kemudian 4/6 ditambah 2/4 kita olah seperti tadi, seperti penjumlahan pecahan pecahan biasa. Jadinya adalah, ingat, 6 dan 4 kita cari dulu KPK-nya. Boleh menggunakan faktor pohon, boleh juga menggunakan perkalian berulang. Nah, KPK mereka adalah 12. Nah, 6 supaya menjadi 12 yaitu dikali dengan 2, 4 supaya menjadi 12 dikali dengan 3. Kalau bawah dikali 2, maka atas juga dikali 2. Ini juga sama. 4-nya ini dikali 3, maka otomatis yang atas juga dikali dengan 3. Selanjutnya, 5 kita tambahkan dengan hasil dari persamaan tadi. Nah, 8 ditambah 5/12. Hasilnya adalah 5 13/12. Karena 13 lebih besar dari 12, maka bisa disederhanakan menjadi seperti ini. 5 ditambah 1, 1/12. Hasilnya, nah yang satuan ditambahkan dengan sesama satuan. Kemudian sisanya tetap menjadi pecahan. Jadi hasil akhirnya adalah 6, 1/12. Kemudian pengurangan sekarang. Nah, contoh soalnya ada 2/3 dikurangi 1/2. Nah, ini pun juga sama. Untuk mengurangi tidak bisa langsung dikurangkan, harus dicari KPK dari 3 dan 2 terlebih dahulu. KPK 2 dan 3 itu adalah 6. Kemudian baru kita kalikan. Penyebut dan pembilangnya juga, perkaliannya juga harus sama. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 3, pembilang juga dikali dengan 3. Hasilnya sebagai berikut. Yang bawah 6, 6 sudah sama. Ini tidak dijumlahkan, hanya dipindah saja ke sini penyebutnya 6. Kemudian pembilangnya baru dikurangkan. 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal dikurangkan, hasilnya adalah 1/6. Sudah selesai. Contoh yang kedua, masih pengurangan, tapi sekarang bersusun 3. Ada 2/3, 2/5 dikurangi 1/6. Nah, cara yang pertama yaitu kita cari dulu KPK dari penyebutnya, yaitu 3, 5, 6, KPK-nya adalah 30. Nah, seperti ini. Yang 2/3 supaya menjadi 30 dikali dengan 10, kemudian yang 2/5, 5-nya supaya menjadi 30 dikali 6, dan 1/6 supaya menjadi 30 penyebutnya yaitu dikali dengan 5. Nah, kemudian kita kalikan dan hasilnya sebagai berikut. Ada 20, 12, dan 5/30. Kemudian yang bawah hanya disamakan, kemudian yang pembilangnya baru dikurangkan. 20 dikurangi 12 dikurangi 5 sama dengan 3/30. Nah, ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/10. Selanjutnya, pecahan campuran yang ketiga adalah pecahan campuran dikurangi dengan pecahan campuran. Nah, cara yang pertama tetap kita cari dulu KPK-nya. 3 dan 7 sama dengan 21. Nah, pengalinya adalah 4. 4/7 dikali dengan 3. 2. 1/3 dikali dengan 7. Kita pisahkan dulu. Selanjutnya, setelah seperti ini, telah jadi sudah sama penyebutnya. Kemudian kita kalikan ke atas seperti ini. Nah, 4 dikalikan dengan 12. Pokoknya nanti setiap satuannya dikalikan dengan pembilangnya. Oke? 4 kali 12, 2 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 48 dikurangi 14. Ingat, penyebutnya hanya disamakan. Kalau sudah sama, tinggal dipindah saja, tidak perlu dikurangkan. Nanti hasilnya pasti 0. Selanjutnya, kita kurangkan. 48 kurangi 14 sama dengan 34/21. Kita sederhanakan, apakah masih bisa? Sudah tidak bisa. Jadi sudah selesai sampai di sini. Contoh yang keempat yaitu adalah satuan dikurangi dengan pecahan campuran. Caranya bagaimana?
yang angka 4 ini perlu kita pecah dulu menjadi pecahan campuran. Caranya seperti ini. Tiap satu angka itu sama dengan pembilang dibagi penyebut. Kalau pembilangnya 1, penyebutnya pasti 1. Pembilangnya 5, penyebutnya pasti 5. Pembilangnya 1000, penyebutnya juga pasti 1000. Itulah maksudnya dari A per A di sini. Kemudian 4-nya kita pecah menjadi 3 ditambah A per A. Nah, kalau A-nya ini kita tentukan angkanya berapa ya? Kalau di dalam soal ini adalah 1/3, maka kita jadikan 3 saja, supaya nanti mudah. Jadi, 3 ditambah 3/3. Jadi seperti ini, 3 ditambah 3/3, ini sama dengan 4 tadi. Kemudian dikurangi 2 1/3. Kalau sudah, baru kita pisahkan 3 dikurangi 2, kemudian 3/3-nya dikurangi dengan 1/3. Kita pindah ke sini. Jadi 3 kurangi 2, nanti kalau sudah ketemu hasilnya, yaitu 1 ditambah 3 kurangi 1/3 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Ini seharusnya 2 ya, maaf bukan 1 tapi 2. 1 2/3. Nah, itu tadi penjelasannya tentang cara penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal, ada 10 soal di sini. Silakan dikerjakan dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.